Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 PPB 2 akan mempresentasikan materi metodologi penelitian penyuluhan, yaitu mengenai menganalisis dan interpretasi data. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Anjar Hargianto, yang kedua Ari Astuti, yang ketiga Joko Santoso, dan keempat Suci Devila. Yang pertama, untuk materi pertama yaitu pengertian. Pengertian menurut Ardana 12 dalam Leksi J. Molong 2002 menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Yang kedua, menurut Taylor 1975 halaman 79 mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan, dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji pada dasarnya, definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data, sedangkan yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian, definisi tersebut dapat disintesiskan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Selanjutnya yaitu jenis-jenis analisis data. Nah, untuk jenis-jenis analisis data ini ada dua, yaitu data bermuatan kualitatif dan data bermuatan kuantitatif. Nah, untuk data bermuatan kualitatif yaitu data semacam ini diperoleh melalui penelitian menggunakan pendekatan kualitatif atau penilaian kualitatif. Keberadaan data bermuatan kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi partisipatoris, atau pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan. Untuk memperoleh arti dari data semacam ini melalui interpretasi data, digunakan teknik analisis data kualitatif seperti yang telah diuraikan pada bab di atas. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, data yang bermuatan kuantitatif. Data kuantitatif itu memiliki keberadaan data bermuatan kuantitatif adalah angka-angka atau kuantitas, baik diperoleh dari jumlah suatu penggabungan atau pengukuran. Data bermuatan kuantitatif yang diperoleh dari jumlah suatu penggabungan selalu menggunakan bilangan cacah. Contoh data seperti ini adalah angka-angka hasil sensus, angka-angka hasil tabulasi seperti jawaban terhadap angket atau wawancara terstruktur. Adapun data bermuatan kuantitatif, hasil pengukurannya adalah skor-skor yang diperoleh melalui pengukuran seperti skor tes prestasi pelajar, skor skala motivasi, skor timbangan, dan semacamnya. Ya, kita lanjut ke selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan pendekatan statistik. Dalam teknik analisis data menggunakan statistik, terdapat dua macam statistik yang digunakan, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan non-parametris. Selanjutnya statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain distribusi frekuensi, distribusi persen, dan pengukuran tendensi sentral. Tabel distribusi frekuensi yaitu menggambarkan peraturan data secara teratur dalam suatu tabel. Data diatur secara berurutan sesuai besar kecilnya angka atau digolongkan dalam kelas-kelas yang sesuai dengan tingkatan dan jumlah yang sesuai di dalam kelas. Di sini ada contoh tabel distribusi frekuensi.
dengan pertanyaan, apakah saudara pernah belanja di supermarket? Jawabannya ada dua, yaitu pernah dan tidak pernah. Untuk frekuensinya, yang pernah sebanyak 110 dan tidak pernah sebanyak 90. Artinya ada sebanyak 110 individu yang memilih pernah berbelanja di supermarket dan yang 90 memilih tidak pernah berbelanja di supermarket. Untuk distribusi persen adalah pengaturan yang dihitung dalam bentuk persen. Cara memperoleh frekuensi relatif ialah frekuensi masing-masing individu dikali 100% dibagi jumlah frekuensinya. Ya, ini contohnya ada tabel, bisa dilihat antara umur, frekuensi, dan persentase. Umurnya ada di bawah 25 tahun, 25 antara 30, 31 sampai 40, dan di atas 40 tahun. Artinya ada sebanyak 37% responden berusia di bawah 25 tahun, 18% berusia antara 26 sampai 30 tahun, dan seterusnya. Bisa dilihat di tabel tersebut. Ya, untuk yang kedua ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang dihitung secara meningkat ke atas dari frekuensi paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Atas waktu yang telah diberikan kepada saya akan membacakan tentang contoh frekuensi kumulatif yang dimana dapat dilihat dari tabel di samping. Nah, yang akan saya bacakan yaitu pengukuran tendensi sentral. Apakah itu tendensi sentral? Yaitu cara lain menggambarkan statistik deskriptif ialah dengan menggunakan tendensi sentral. Contoh bilangan tendensi sentral yaitu seperti mean yang bisa disebut dengan rata-rata, median, ataupun mode. Tendensi sentral berguna untuk menggambarkan bilangan yang mewakili suatu kelompok bilangan tertentu. Nah, untuk yang KC yaitu statistik inferensial, di mana statistik inferensial sering juga disebut sebagai statistik induktif atau statistik probabilitas, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini juga cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Nah, untuk yang kedua, statistik parametris dan non-parametris. Pada statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik dan menguji ukuran populasi melalui data sampel. Sedangkan dalam statistik hipotesis yang diuji adalah hipotensi 0 karena tidak dikehendaki adanya perbedaan antara parameter populasi dan statistik adanya parameter populasi dan statistik data yang diperoleh dari sampel, di mana statistik non parametris tidak menguji parameter populasi tetapi menguji distribusi. Nah, penggunaan statistik parametris dan non parametris tergantung pada asumsi dan jenis data yang dianalisis statistik parametris tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu teknis analisis data kualitatif. Teknisi analisis kualitatif dilakukan dari sebelum penelitian, selama penelitian, dan sesudah penelitian. Yang pertama adalah teknis analisis sebelum di lapangan. Penelitian kualitatif tidak melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Yang kedua, yang B, teknik analisis. Ya, di sini ada teknik analisis data menurut Spradley 9180 membagikan analisis data penelitian kualitatif berdasarkan tahapan
dalam penelitian kualitatif. Tahapan penelitian ini adalah 1. Memilih situasi sosial, 2. Melaksanakan observasi partisipan, 3. Mencatat hasil observasi dan wawancara, 4. Melakukan observasi deskriptif, 5. Melakukan analisis domain, 6. Melakukan observasi terfokus, 7. Melaksanakan analisis taksonomi, 8. Melaksanakan observasi terseleksi, 9. Melakukan analisis komponensial, 10. Melakukan analisis tema, 11. Temuan budaya, dan yang terakhir atau yang ke-12 menulis laporan penelitian kualitatif. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisis data. Yang pertama, kita melakukan persiapan. Yang kedua, kita melakukan tabulasi. Selanjutnya, kita melakukan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Oke, selanjutnya kita menginterpretasikan hasil analisis data. Penafsiran atau interpretasi tidak lain dari pencarian pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan. Penafsiran data tidak dapat dipisahkan dari analisis, sehingga sebenarnya penafsiran merupakan aspek tertentu dari analisis dan bukan merupakan bagian dari analisis. Berikut ini beberapa pengertian penafsiran data menurut Moh-Nazir 2005. Yang pertama, penafsiran adalah penjelasan yang terperinci tentang arti yang sebenarnya dari materi yang diperankan. Untuk yang selanjutnya, penafsiran dapat menghubungkan suatu penemuan studi eksploratif menjadi suatu hipotesis untuk sesuatu percobaan yang lebih teliti lainnya. Yang selanjutnya, penafsiran berkehendak untuk membangun suatu konsep yang bersifat menjelaskan. Demikian untuk penjelasan dari Moh-Nazir 2005. Untuk selanjutnya kita masuk ke Strenger. Menurut Sukmadinata 2009 mengemukakan beberapa teknik menginterpretasikan hasil analisis data kualitatif. Yang pertama, memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan. Hasil analisis mungkin masih miskin dengan makna. Dengan pengajuan beberapa pertanyaan, hasil tersebut bisa dilihat maknanya. Pertanyaan dapat berkenaan dengan hubungan atau perbedaan antara analisis, penyebab, aplikasi, dan implikasi dari hasil analisis. Yang kedua, hubungan temuan dengan pengalaman pribadi. Penelitian tidak sangat erat kaitannya dengan pribadi peneliti. Temuan hasil analisis bisa dihubungkan enggan pengalaman pribadi peneliti yang cukup kaya. Yang ketiga atau selanjutnya, minat nasihat dari teman yang kritis. Bila mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan hasil analisis, mintalah pandangan kepada teman yang seprofesi dan memiliki pandangan yang kritis. Yang keempat atau selanjutnya, hubungan hasil-hasil analisis dengan literatur faktor eksternal yang mempunyai kekuatan dalam memberikan interpretasi selain teman atau kalau mungkin ahli dalam literatur. Apakah makna dari
temuan penelitian menurut pandangan para ahli, para peneliti dalam berbagai literatur. Yang terakhir atau yang kelima, kembalikan pada teori. Cara lain untuk menginterpretasikan hasil analisis adalah hubungkan atau tinjaulah dari teori yang relevan dan permasalahan yang dihadapi. Mungkin demikian penjelasan dari saya kembalikan ke saudara moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan, yaitu analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Dalam rangka analisis dan interpretasi data, perlu dipahami tentang keberadaan data itu sendiri. Secara garis besar, keberadaan data dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu data bermuatan kualitatif dan data bermuatan kuantitatif. Dan untuk teknik analisis data ada dua, yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Dan untuk teknik analisis data kuantitatif yaitu dengan menggunakan statistik, meliputi statistik deskriptif dan inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan non-parametris. Dan untuk teknik analisis data kualitatif dilakukan dari sebelum penelitian, selama penelitian, dan sesudah penelitian yang meliputi analisis sebelum di lapangan, teknik analisis selama di lapangan model Miles dan Huberman, dan teknik analisis data menurut Spradley. Secara garis besar, analisis data meliputi 3 langkah, yaitu persiapan, tabulasi, dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Maka penafsiran data sangat penting kedudukannya dalam proses analisis data penelitian, karena kualitas analisis dari suatu peneliti sangat tergantung dari kualitas penafsiran yang diturunkan oleh peneliti terhadap data. Demikian presentasi dari kelompok 7 BPB. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.